Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Terima kasih atas segala apresiasinya. Semoga selalu eksis di anti download dan anti skip, dan bila berkenan silahkan dibagikan link-link dakwah dari kajian-kajian kita ini. Dan tidak lupa juga matur nuwun, terima kasih atas seluruh doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kita lanjutkan yang kemarin tentang ini loh, Injil Paulus seri yang ke-7. Sekarang seri yang ke-8. Ya. Seri yang ke-8. Belum nanti kita masuk ke sini. Ini memang agak ruwet urut-urutannya, kalau nggak mengikuti dari awal ruwet ya. Dia nggak bisa langsung satu video gitu, ngerti, nggak bisa. Bayangkan dia bingung, 8 seri 4 ke sini gitu. Ya. Begini, minum dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kawan-kawanku semuanya, khususnya untuk teman-teman Kristen. Gini loh ya. Aku itu memaparkan kajian-kajian ini secara akademis, yaitu objektif dan ilmiah. Aku kemarin sudah bacakan apa adanya yang ada di perjanjian baru, di surat Galatia, suratnya Paulus untuk jemaat di Galatia, apa adanya seperti itu. Ya. Setelah aku sampaikan seperti itu, mungkin kamu terkaget-kaget. Ya, aku sudah bilang, jangan hadapi kajian ini dengan dogma. Jangan, kalau kamu tidak siap diskusi, tinggalkan saja. Itu loh. Pak dosen kita kan sudah memberikan contoh itu. Kebenaran itu harus diakui. Masalah nanti imannya tetap beriman seperti apa yang diimani dulu, itu tidak ada masalah, dan aku tetap menghormati. Tapi kebenaran secara aksiomatis, secara ilmiah harus diakui. Oh, begitu secara ilmiah. Nanti masalah imannya tetap seperti dulu, tidak mengikuti kebenaran itu hak masing-masing. Begitu juga aku sudah bilang bahwa Paulus itu menamakan Injil yang dia pegang itu Injil Kristus. Dia membedakannya dengan Injil-Injil yang lain, yaitu disebutnya dengan Injil manusia, karena dia menerima Injil itu langsung dari Yesus, bukan dari informasi seperti kompilasi hadis yang dilakukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari cara mendapatkannya saja sudah beda. Jadi mau diputar kemana lagi? Kok itu ada informasi di kolom komentar itu, informasi sampah itu. Karena dia menghadapinya dengan dogma. Dogma dalam otak dia itu ya sudah, Injil kanon yang 4 itu sudah harga mati. Padahal enggak, orang Paulus tolak itu kok. Aku sudah bilang, kalau kamu tidak bisa menerima secara akademis, tinggalkan saja. Kalau kamu benturkan dengan dogma, jadinya sampah seperti itu. Orang faktanya Bibelnya bilang begitu kok, di surat Galatia kok mau dibilang dengan tafsiran-tafsiran lain. Ya, enggak. Jadi Paulus itu hanya menerima Injil Kristus. Dia menyebutnya begitu. Injil yang dia terima langsung dari Yesus. Lewat kemana? Lewat proses seperti apa? Lewat cara bagaimana dia menerimakan Injil itu dari Yesus, sehingga dia berani bicara bukan Injil dari manusia. Nah, nanti kita diskusikan ayatnya seperti yang tadi pagi aku bilang. Dia naik ke langit. Gitu loh. Makanya yang naik ke langit itu bukan hanya
bukan hanya Henok, bukan hanya Elia, bukan hanya Yesus, bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga Paulus. Jadi 5 yang mengklaim naik ke langit. Nanti kita akan ketemu ayatnya. Makanya di kajian pagi tadi nggak aku sebutkan karena nanti di sini akan aku sebutkan dan sekarang akan kita sebutkan. Ya, itulah cara dia menerima Injil dari Yesus. Ya, sekarang kemarin kan ini ayatnya sudah aku bacakan apa adanya. Sekarang aku coba kasih komentar gini ya. Kita ini dalam rangka mencari nanti bagaimana pergeseran kebangkitan itu ya. Paulus itu yang bangkit itu rohaninya. Jadi Yesus itu yang dibangkitkan rohaninya, bukan jasmaninya, bukan ragawinya. Kan sebetulnya kita mau ke sana, cuman kan harus berputar di sini dulu. Ya. Kita harus tahu dulu sejarah Injilnya si Paulus ini. Oke. Supaya nanti kita bisa bermotret pergeserannya dari kebangkitan yang sebetulnya Paulus bilang itu rohani menjadi dipahami kebangkitan yang jasmani itu. Ya. Oke. Baiklah, kita mulai dengan pernyataan Paulus dalam Galatia 1:11 sampai 12 ya. Ini sumber Injil yang diberitakannya. Aku akan mengutip bahasa Yunaninya, mungkin Kang Mas dosen kita yang ada di Tanah Karo bisa membantu kalau aku salah tulis nanti ya. Aku harus hati-hati nih menuliskannya. Begini. Galatia 1:11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil menurut manusia. Jelas kan? Bukan Injil menurut manusia. Ya. Karena aku tidak menerima itu paralambano ya. Tidak menerima itu Yunaninya itu paralambano begini. Paralambano. Ini Galatia 1:11 sampai 12. Ya. Paralambano nih. Ya. Ulangi lagi. Sebab aku mendekatkan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberikan itu bukanlah Injil menurut manusia. Karena aku tidak menerima paralambano ini. Tidak menerima Injil ini dari manusia. Ya, tidak dari manusia. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes dia kan dari manusia. Artinya dia sebagai kompilasinya. Kalau di hadis itu nanti narasumbernya ada. Cuman sayangnya kan Perjanjian Baru yang terdiri dari Injil kanon itu kita nggak pernah sekalipun diberikan tahu sanadnya itu bagaimana. Alur ceritanya itu dari siapa ke siapa terus nanti sampai ke Yesus itu nggak ada. Kalau di hadis itu ada. Misalkan Yesus kemarin ya, Yesus dimuliakan di atas gunung, dicatat oleh Lukas. Nah, Lukas itu kan tidak mungkin dia hadir di situ. Seorang mungkin kamu mau ngeyel seperti apapun tidak mungkin Lukas saksi kejadian itu. Nanti Matius juga ikut naik ke gunung itu. Terus Markus naik ke gunung itu juga. Tidak mungkin. Jadi masing-masing mereka keempat penulis ini punya narasumber. Ya seperti wartawan itulah. Mereka narasumbernya siapa? Makanya kalau terjadi perbedaan di antara mereka itu hal yang wajar karena narasumbernya juga beda-beda. Gitu loh. Hadis itu ya begitu. Ya. Jadi nggak usah ngotot kok dikasih tahu. Kalau kamu nggak bisa ngikuti secara ilmiah ya tinggalkan aja. Kalau dogma kamu benturkan di sini ya babak bunyak kamu. Ya.
Aku jelaskan seperti itu ya. Jadi bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Ini tegas banget Paulus bilang. Ya. Tetapi, nah ini ditambah lagi, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya pernyataan ya. Pernyataan dari Yesus Kristus ini di apokalopseos. Di apokalopseos. Nih. Jadi tidak menerima dari manusia dan itu ya dia menerimanya melalui pernyataan di apokalopseosnya siapa? Yesus. Kurangnya apa? Masih mau bantah? Yesus memberikan ya Injil itu kepada Paulus dalam pernyataan Paulus di sini. Dan itu yang dia bilang nanti sebagai Injil Kristus. Dia menolak yang Injil kanonik. Permasalahannya waktu kanonisasi dulu posisi Paulus di mana? Gitu loh. Kenapa Injilnya dia sekarang nggak dimasukkan? Jadi ini jelas memang Injil yang dia maksud, bukan surat-surat Paulus ini, bukan. Karena nanti ada yang salah paham dikirain surat-surat Paulus inilah Injilnya, bukan. Jadi kalau ditanya di mana Injilnya Paulus, ya di Galatia ini. Lah Injilnya yang bendanya mana? Ya itu masalahnya di mana? Yang harus kita cari. Sama dengan teman-teman Islam yang diterima itu sebetulnya Injil yang diterima yang diterima Yesus dari Allah. Itu kemana sekarang? Lah ya itu sekarang di mana? Kok bisa raib? Gitu loh. Jadi yang diimani, yang rukun iman itu termasuk percaya pada kitabullah itu sebetulnya bukan yang kanonik ini. Gitu loh. Makanya kan aku kemarin bilang, kita sama-sama menyebutnya Injil, tapi Injil persepsi Islam dan persepsi Kristen itu berbeda. Gitu loh. Bismillah. Sama lihat jam deh. Ya. Jelas ya, pelan-pelan. Kita sudah jelaskan ya. Jadi kata kerja para lambanu ini ya itu menerima. Tolong Pak dosen aku dibantu ya. Kan aku sebenarnya keterbatasanku bahasa Yunani ya. Tolong sampean bantu ya. Kata kerja para lambano menerima ini dapat menerima sesuatu tradisi lisan, verbal atau tulisan literal ya dari orang lain ya sebelumnya tentang suatu kejadian historis. Artinya apa? Para lambano menjelaskan. Yesus itu memberikan langsung kepada Paulus. Jadi bukan Paulus dapat dari omongan orang atau dari tulisan orang gitu loh. Maka ditegaskan dengan diksi para lambano ya. Dalam teks Galatia yang sudah aku baca tadi dari Galatia 1:11-12, ini Rasul Paulus dengan sangat jelas, kurang jelas ya apa ya, sudah jelas begitu kok masih mau dibantah. Itu namanya kebenaran aksiomatis. Kalau ada matahari terbit di sana, terus aku bilang timur, itu aksiomatis nggak bisa kamu bantah. Kalau kamu bantah itu sama dengan kamu orang gila gitu loh. Karena itu aksiomatis kebenarannya. Sama seperti ini, kalau masih kamu bantah lagi seperti yang nyampah kemarin itu, udah tulisannya nggak jelas nyampah lagi, karena dia dogma berhadapan dengan ilmiah, ya babak belur. Mau dibantah gimana tuh tulisannya di Galatia seperti itu kok. Kecuali kamu usul atau kamu bikin sendiri surat Galatia sama maumu supaya sesuai dengan dogmamu ya terserah sana. Ya. Jadi dengan sangat jelas menyatakan bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia.
ya, melainkan dari pernyataan wahyu, pewahyuan, apokalipsis atau apokalipsis, ya, yang disampaikan langsung oleh Yesus kepada Paulus. Itu maksudnya. Makanya kan aku bilang, walaupun kajian-kajian kita sederhana, ya, studionya apa adanya, kadang-kadang nggak sempat waktu syuting malam, gambarnya agak-agak buram, tapi diusahakan audionya tetap bisa didengar, ya, dan aku menyampaikannya secara bersahaja gitu. Tetapi dalam hal substansi, dalam hal intipati, nggak kalah dengan yang ada diajarkan di sekolah Alkitab. Mau itu level S1, S2, S3, S lilin sekalipun, nggak kalah. Ya, maka dari itu aku bilang, kita ini sangat berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang agnia, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dan mereka memberikan sholawatnya lewat rezekinya itu untuk kita, ya, lewat kajian inilah bisa tetap eksis, ya, sehingga dapat hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi wajar kalau aku selalu di awal kajian kita itu mengajak kalian berterima kasih. Itu sesuatu yang harus begitu. Kalau gitu nggak pantas, kita nggak ngerti cara berterima kasih, gitu loh, ya. Sebentar ya, ini aku harus jemput ngaji si kecil. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Aku harus jemput ngaji dulu, karena si kecil pulang ngaji, kasihan nggak ada yang jemput ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi setelah terjeda sejenak. Maaf, ada ya biasalah kesibukan rutinitas ya. Jemput ngaji, antar ngaji ya. Si kecil lagi pulang ngaji. Jadi kita bagi-bagi waktu di antara kesibukan-kesibukan yang ada, kita curi-curi waktu untuk tetap bisa dakwah ya. Tetap bisa mengkaji ya. Oke, aku ulangi lagi tadi ya. Jadi memang kajian-kajian kita ya sederhana seperti ini ya. Cuman dalam segi substansi, dalam segi konten, dia tidak kalah dengan mereka-mereka yang duduk di bangku kuliah. Mau itu S1, S2, S3, doktor, profesor, tidak ada masalah ya. Jadi artinya memang kita dalam kesederhanaan tetap selalu bisa belajar untuk eksis. Dan untuk itu ya seperti aku bilang tadi, eksis ini juga bekal sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara agnia kita yang oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, terus mensupport lewat sholawat itu ya, sehingga bisa hadir di ruang-ruang kuliah. Ruang-ruang kuliah. Di ruang-ruang diskusi kalian ya. Kok ruang kuliah? Memangnya kuliah kita. Ya, jadi kan ini kan wajar lah ya. Maka seharusnya begitu. Justru kalau kita tidak terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita, itu namanya orang nggak tahu diri gitu. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Nanti kalian baca-baca lagi monggo ya. Jadi di Galatia 1 ayat 11 sampai 12 itu jelas ya. Rasul Paulus dengan sangat jelas, sejelas-jelasnya, atau orang Jawa bilang ceto welo-welo. Nggak tahu itu nanti yang dari Kleco itu, yang sekarang tugas di Kleco dari Malang itu, supaya menerjemahkan apa itu ceto welo-welo. Bukan hanya ceto, ditambahi welo-welo. Wis ceto welo-welo. Sudah jelas sejelas-jelasnya Rasul Paulus menyatakan bahwa dia menerima Injil bukan dari manusia, melainkan dari pernyataan, dari apokalipsis ya, yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepadanya ya. Mungkin kalian bertanya ya, bagaimana caranya Rasul Paulus menerima pernyataan dari Yesus itu ya. Kapan mereka bertemu ya, melihat kapan?
Ya. Maka jawabannya ada di 1 Korintus 9:1. Ya. 1 Korintus 9:1. Di sinilah ya. 1 Korintus 9 ya. 1 ya. Jadi kalau kamu langsung ke ininya, ke teksnya, itu mereka saling bersebelahan ya. 1 Korintus 9:1 itu ya di sini. Di bersebelahan, nanti dekat dengan Galatia nanti ya. Oke, aku bacakan. Judul perikopnya hak dan kewajiban rasul gitu. Tuh, ambil cas ya. Ini casnya sudah habis. Aku bacakan ya. Bukankah aku rasul? Nah, itu Paulus banget. Bukankah aku orang bebas? Jadi Paulus itu orang yang nggak mau diatur. Dia nggak mau tunduk, ya, baik terhadap Injil kanonik maupun terhadap yang lainnya. Dia orang bebas. Ini dua-duanya habis ini tuh. Yang ini juga habis. Ambil dua-duanya anunya casnya. Oke. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Ya. Tuhan kita. Ini bingung ini yang nggak komplit melihat kajian kulo itu kok Yesus Tuhan. Sudahlah, kamu tanya sama sindormu. Bolak-balik aku jelaskan itu. Ya. Ya. Bukankah kamu adalah sebuah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya, bentar supaya nyaman kita. Oke. Ya. Sekalipun, ini yang kedua ya, bagi orang lain aku bukanlah rasul. Maksudnya dia kan sama Yahudi tertolak ya. Dia ya udah bagus. Dia kan untuk orang-orang yang tidak bersunat ya. Jadi kalimatnya begini, sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul. Nah, ini kalau nggak tahu ceritanya Paulus agak bingung. Kok bukan rasul bagi orang lain, gimana gitu ya. Tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Nah, kamu itu yang mana? Yang di luar Yahudi atau bahasa kampusnya goyim ya, bagi goyim. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi Paulus dikritik, dijawab oleh Paulus seperti ini. Jadi kritik mengkritik itu biasa. Paulus ini orang sekolahan, gurunya Gmail. Seperti yang sudah dijelaskan oleh soleha kita dari Dewi, Demak ya, Demak kalau nggak salah. Ya, dari Demak. Gurunya Gmail. Ya, makanya dia nggak anti kritik. Jadi setiap ada sintesa dia bikin antitesanya. Kritik dijawab. Jawab dia, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nah, sekarang masalahnya melihat yang bagaimana? Makanya ini aku sertakan bahasa Yunaninya. Ini dia pakai horao, ya. Di sini melihat itu horao, ada begininya, nggak tahu apa maksudnya begituin. Horao. Ya. Jadi penjelasannya begini. Paulus dalam 1 Korintus 9:1 melalui sebuah pernyataan retoris itu retorika. Ya, memang begitu, Alkitab itu retorika. Tergantung nanti konteksnya dia berbicara apa ya. Menyatakan bahwa dia telah melihat horao ya, melihat Tuhan siapa? Yesus itu. Ya. Kata kerja, jadi ini fiil, ini verb ya, bukan noun, bukan isim, bukan kata benda, kata kerja. Kata kerja horao itu selain berarti melihat dengan mata ya, melihat juga melihat sesuatu
penglihatan atau melihat secara mental atau secara spiritual. Itu horau itu. Maka kalian akan bingung ya kalau membaca terjemahan surat An-Najm yang sudah aku dekonstruksi. Bagaimana Kanjeng Nabi melihat Jibril dalam rupa yang asli? Itu melihat dengan apa dia? Melihat dengan mata hati. Lihatnya di mana? Di bumi, bukan di surga. Masalahnya diksi jannah itu diterjemahkan secara ada makna, jadi begini, jannah itu bisa diterjemahkan menjadi surga, bisa menjadi taman. Ya, itu seharusnya diterjemahkan taman. Kalau diterjemahkan surga ya terus doa awang-awang. Oh, ini bukti Kanjeng Nabi Mi'raj. No. Mi'raj itu enggak di situ. Mi'rajnya itu di Madinah Al-Munawwarah sana. Ya. Jadi isimnya itu isim zat, bukan isim makna. Ketika jannah itu diterjemahkan menjadi isim makna, menjadi jannah, ya artinya itu menggiring kerangka berpikir kita ke surga. Karena isimnya yang diambil isim makna. Coba kalau itu diambil isim zat, jannah itu diartikan taman. Ya di taman, itu di taman. Sidratul itu pohon gitu loh. Bolak-balik tak jelas loh. Itu melihatnya dengan apa? Baca ayat sebelumnya. Melihat dengan hati. Ya seperti ini. Horau. Memang ini titik temu antara fisik dan metafisik itu penjelasannya agak ribet gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahanan kopi terakhir ini. Ya, menikmati sampai tetes terakhir sudah hampir habis. Ya. Ini kopi yang ini juga sudah habis ini. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah mengirimkan kopi. Sehingga aku punya katakanlah suplemen untuk semangat membaca buku dan mengkaji, kemudian membagikan ke kalian. Oke, aku lanjutkan ya. Sekarang kita masuk, itu tadi 1 Korintus 9:1 ya. Sekarang ini masih di Korintus dan itu bersebelahan dengan Galatia. Di Korintus 12:1-4. Waduh, ini tetangga sudah main musik ini. Masuk tuh suara musiknya. Ya, maklum lah, gimana hidup bertetangga. Ya, gini aja, nanti kalau misalkan semakin lama semakin keras musiknya ya kita stop lah. Minimal kita hari ini sudah ngaji ya. Besok kita lanjutkan tuh, kita nggak diuber target. Ya. Oke, kita sekarang ke 2 Korintus. Tadi kan 1 Korintus 9:1. Sekarang 2 Korintus yang pasalnya ke-12 ayatnya 1-4. Ya. Aku bacakan keseluruhan. Ini yang tadi bilang yang tadi pagi aku bilang bahwa Paulus itu Mi'raj. Paulus itu naik ya ke surga ya. Aku bacakan dulu, nanti aku jelaskan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Berarti dia haroa dan kalopseos, apokalipsis ya, bahasa Yunaninya ini ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Jadi 14 tahun yang lampau dia tahu Kristen. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu.
Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Hati-hati, ini ada kata orang itu. Ya, hati-hati. Ini memang aku kan sudah bilang, seperti yang katakan Petrus, membaca surat Paulus itu memang jelimet, gampang-gampang susah. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, oke. Jadi dia diangkat ke sorga dan sudah jelas tingkatnya levelnya level 3. Ya. Jadi nggak sampai level 1, level 2 nggak sampai, level 3 dia. Berikutnya, aku juga tahu tentang seorang itu entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, ya kan repot. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, entah fisik, entah metafisik. Jadi gimana ya menjelaskannya itu? Orang sering bilang antara ada dan tiada apa begitu ya. Nggak tahu bahasa apa aku harus menjelaskannya supaya kalian ngerti ya. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia, nah hati-hati lagi, ada domir ia. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bagaimana itu? Kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Kata-kata yang tak terkatakan itu saking gak ngertinya Paulus, maka dia ngomong kata-kata tapi tak terkatakan. Ya, jadi hal orang naik ke langit, naik ke surga itu jangan kamu anggap hanya 4 orang ini saja. Kalau memahami kitab suci dari sudut pandang dongeng. Ada siapa saja? Ada Henok. Ada siapa? Ada Elia. Ada siapa? Ada Yesus. Ada siapa? Ada Kanjeng Nabi Musa. Ada siapa? Ada Paulus. Justru Paulus lebih top, dia bilang dia sampai level ketiga. Ya. Berarti surga level 1, level 2, level 3. Nah, Paulus di level 3. Tapi meskipun level 3 kan ya termasuk excellent ya, sudah ke surga sana. Oke. Di situ aku sekarang jelaskan begini. Dalam 2 Korintus 12:1-4, Rasul Paulus mengisahkan tentang seseorang yang dia bilang tadi apa di sini kata gantinya, domirnya ia. Siapa ia itu ya? Ya siapa ia itu ya? Yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Jadi ia, kan ini retoris kan, dibilang tadi kan retoris kan. Ia itu ya dirinya sendiri. Dia menceritakan dirinya sendiri gitu loh. Ya. Yang telah menerima penglihatan optasias ya. Penglihatan ini belum ini ya. Ini sebentar, 2 Korintus ini 2 Romawi Korintus 12:1-4 ya. Di sini ada diksi optasias, penglihatan. Ini juga melihat tadi, penglihatan. Ya, optasias. Ya, jadi penglihatan ya. Dan pernyataan apokalipsis sama dengan inilah ya, apokalipsis. Ya, apokalipsis dari lihat itu dari siapa? Dari Kyrios, bukan dari Theos. Aku itu baca komentar dari teman-teman muslim, kadang-kadang aku berpikir juga sulit juga ya. Karena teman-teman muslim juga sudah termakan sebuah pemahaman yang salah
ya, bahwa Paulus itu merusak kekristenan yang dia juga ikut merusak konsep teologis. Padahal aku sudah berkali-kali mengatakan jangan membawa-bawa Paulus tentang carut-marutnya konsep teologis dalam kekristenan. Karena Paulus itu tetap memegang syahadat Yahudi, yaitu syahadat Shema. Shema o Israelu Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dalam berbagai surat-surat kirimannya, Paulus mengatakan bahwa Allah yang Esa, Allah Echad, Allah satu-satunya. Jadi dia tidak sama sekali punya saham dalam pembentukan sebuah opini yang kemudian dikukuhkan oleh bapak-bapak gereja menjadi konsep teos yang namanya Tritunggal. Paulus tidak punya saham di sana. Aku berulang kali nih ngomong, tapi aku lihat teman-teman Islam juga masih ada yang keseleo teh atau gimana. Nanti kalau mau mengkritik Paulus itu tentang Torah, tentang sunat, tentang soteriologi salib, tentang dosa waris, di sana kalian bermain. Kalau tentang konsep teos, titik. Paulus itu adalah Yahudi yang masih memegang syahadat Shema. Makanya di sini dia mengatakan bahwa penglihatan-penglihatan ya, optasis dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan, dari Kyrios, dari Tuhan, bukan dari Allah. Beda, Kyrios sama Theos itu beda. Makanya aku nggak bosan-bosan supaya teman-temanku Islam ini jangan lagi kamu nampak gobloknya. Jadi kalau kamu nampak pinter kan aku ikut seneng. Kamu diskusi sama orang levelnya profesor kayak dokter kayak nggak ada urusan, masuk saja. Dan nanti profesor dokter akan kaget, ternyata anak ini ngerti. Orang itu dari omongannya bisa dilihat. Orang ini ngerti bahwa Paulus itu membedakan antara Theos dan Kyrios. Dan Paulus tidak pernah menyebut Yesus itu Allah, tapi Yesus itu cukup Tuhan. Gitu loh. Ojo kon dikandani ndablek kayak babi budek goblok. Aku kadang-kadang jengkel juga. Yesus itu tidak punya andil di sana. Carut marutnya itu ada di bapak-bapak gereja. Nanti ada Tritunggal, ada Oneses, ada Tauhid. Seperti itu ya. Aku kadang-kadang heran sama kalian tuh. Berkali-kali dikasih tahu. Videonya ya ada. Kesalahan yang tak sengaja karena sudah mengakar dalam otaknya Paulus itu sirik gitu atau bagaimana, kok kasih tahu berkali-kali enggak mau dengar. Ya. Jadi Paulus itu ya menerima penglihatan-penglihatan atau optasis dan pernyataan-pernyataan atau apokalipsis dari siapa? Dari Kyrios, dari Tuhan, bukan dari Allah. Lihat itu. Sampai segitunya Paulus tetap eksis, tidak pernah menyebut Yesus itu Allah. Jadi kalau ada ngakunya baca kitabnya Paulus tapi masih menyebut bahwa Yesus itu Allah dan masih mengatakan, coba sih yang Tritunggal ngomong, coba menurut lu Paulus itu pahamnya Tritunggal bukan? Jadi kamu itu harus cerdas. Masalah kamu tetap memahami Tritunggal sebagai teosmu itu urusan kamu. Tapi sebagai kerangka berpikir akademik seharusnya tahu bahwa Paulus itu menolak Tritunggal. Ya. Oke. Jadi Paulus menerima penglihatan-penglihatan atau optasias ya. Kemudian pernyataan-pernyataan apokalipsis dari Kyrios. Ini perlu aku tegaskan supaya nggak kepleset kalian. Bukan dari Theos ya. Dan pernyataan-pernyataan itu ya diterimanya ketika dirinya 14 tahun sebelumnya. Kan dia ngomong tadi 14 tahun sebelumnya. Mengalami suatu perjalanan mistik. Ya kalau sudah ngomong perjalanan mistik itu kamu jangan tanya lagi saksinya siapa, repot.
mabuk saksi, dikit-dikit tanya saksi, dikit-dikit tanya saksi. Repot kita. Kita ini berbicara antara fisik dan metafisik itu harus hati-hati. Sudah jelas itu perjalanan mistisnya Paulus. Ya maupun Paulus benar atau bohong itu ya nggak tahu, itu urusannya Paulus gitu loh. Tapi yang jelas itu perjalanan mistis ya. Masuk ke sama. Sama itu sama ya. Bahasa Arabian sama, bahasa Ibranian juga sama ya, maka mereka menyebutnya samayim. Jadi samayim itu bukan, akhiran im itu bukan berarti langit-langit yang banyak, hanya itu saja artinya, beda. Samayim itu bisa juga keagungan, langit yang agung. Bagaimana kalau kita lihat langit itu terpesona gitu loh. Nah, nanti ini teman kita ada yang request aku suruh menjelaskan tentang surat Al-Muluk. Surat bagaimana itu kok bintang untuk lempar-lemparan setan gitu katanya. Insya Allah sebentar lagi, tapi mohon bersabar ya. Kita setelah Kristologi kita nanti ke Al-Quran lagi gitu ya. Makanya kalau ada teman-teman Kristen ngomong jangan mengkaji kitab kami, mengkaji Al-Quran saja. Kon goblok. Coba kamu lihat keseluruhan. Aku tidak hanya mengkaji Bible, aku juga mengkaji Al-Quran. Gitu loh. Cuma kan harus ada giliran. Al-Quran, Bible, Al-Quran, Bible, Al-Quran, Bible gitu. Ya. Kadang-kadang nggak tahu urusan, ngomel aja di dalam gitu. Di sini ini semua dikaji, bukan hanya Bible, Al-Quran juga. Iya, kita kaji. Ya. Nanti kita akan mengkaji tentang surat Al-Muluk, di mana surat kelima, enggak salah itu ya, ayat kelima maksudnya dari surat yang Al-Muluk itu berapa? 63 atau berapa? Nanti kita kaji, dan teman yang request mohon sabar ya. Berapa? Ketemu? Ya, oke aku lanjutkan. Udah ketemu? Al-Muluk 67, surat yang ke-67 ayat yang kelima itu. Ingatku ya, tentang melempar bintang, dipakai melempar oleh setan-setan itu ya. Oke, kita fokus ke sini. Sampai mana tadi ya? Jadi 14 tahun sebelumnya mengalami suatu perjalanan mistik masuk ke langit ketiga, level 3. Kemana? Ke Firdaus. Berarti di langit ketiga itu letaknya Firdaus ya. Dan Firdaus ini dia, jadi di Firdaus inilah dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Tapi apa kira-kira ini yang menjadi argumen sehingga Injilnya Paulus itu tidak kita temukan, yang dia sebut Injil Kristus itu karena. Tapi kan enggak benar juga. Yang namanya Injil ya harus dipublis supaya orang bisa hidup dengan Injil itu. Harusnya kan begitu. Ya. Karena ini dikatakan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Berarti kan sakral banget itu Injil. Ya. Jadi tampaknya apa yang dimaksud Paulus tentang hal-hal yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia, itu adalah Injil yang diterima dan diberitakan olehnya. Nanti kita lanjutkan di Roma 16 ya, ayatnya 25 sampai 26. Untuk sementara di sini dulu ya, dan kalian sudah mulai bisa menerima kan? Pertama, menerima apa? Seperti aku bilang tadi, Injil Paulus itu yang dipakai bukan Injil yang sekarang ini ada. Dia menolak Injil manusia, entah itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia punya Injil sendiri, namanya apa? Injil Kristus. Dia terima dari mana? Dari Yesus langsung, lewat apa? Yaitu tadi yang Mi'raj tadi itu, naik ke surga tadi itu. Di surga yang keberapa? Level ketiga. Maka kita dapat tambahan lagi, ternyata yang pernah naik ke atas Mi'raj itu tangga naik ya, naik ke surga sudah tambah lagi.
yaitu tambah dengan Paulus. Tapi harus diingat, ya kita berbicara antara fisik dan metafisik, itu yang kita sebut mistik. Ya. Itu dulu. Besok kita lanjutkan di dalam Roma 16, 25, 26. Oke? Untuk seluruh teman-temanku, seluruh viewer terkasihku, Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike, tinggalkan channel ini, cari channel lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Tidak ada masalah. Aku enjoy saja ya. Untuk seluruh saudara-saudara Islamku, ya, semoga Anda mendapatkan rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang prima, ya, dan tentunya yang lain juga begitu ya. Tapi khusus untuk yang saudaraku Islam, pegang Islam, pegang Al-Quran. Oh ya, aku ingat di Facebook aku belum sempat screenshot, nggak tahu itu dia dari mana. Dia berkata begini, aku atau saya itu lupa, sejak mengikuti kajian-kajian di channel Gus Beti, aku atau saya sekarang bersahabat dengan Al-Quran. Sejak saat itu aku matur nuwun, alhamdulillah ya Allah, dakwah ini berhasil memberikan pencerahan dari orang yang awalnya tidak bersahabat dengan Al-Quran, sekarang bersahabat dengan Al-Quran. Tentunya aku juga tidak mau menikmati kesendirian itu. Seandainya lewat power kita itu, maka upaya kita ngaji bareng ini dicatat Allah sebagai amal soleh, maka aku tidak ingin menikmati amal soleh itu secara sendirian. Aku ingin juga seluruh saudara-saudaraku yang melalui infak, ya, yang aku bilang solawat itu, dukungan itu, memberikan solawatnya lewat infak dakwah, dan saudara-saudaraku yang viewer terkasihku ya, yang anti skip, anti download, semoga semualah yang mendukung channel ini juga dilimpahkan pahalanya lewat ada saudara kita yang tercerahkan dari yang tidak bersahabat dengan Al-Quran sekarang bersahabat dengan Al-Quran. Pahalanya itu tercatat sebagai amal soleh dan dilimpahkan kepadaku dan kepada kalian, kepada kita semua. Amin. Ya, sampai di sini dulu ya. Jaga Al-Quran, jaga Islam, ya. Pegang teguh Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah, ya, sampai nanti menutup mata. Tetapi aku ingatkan, tetap memberikan hormat, memberikan apresiasi ya kepada saudara-saudara kita yang beriman di luar kita, atau beriman dengan pilihan imannya masing-masing ya. Sampai di sini dulu, semoga kita besok ya insya Allah ketemu lagi di Mampir Ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.